Tunggu Mi Ibu, saya jelaskan ulang gitu. Kita mulai ya. Jadi pertama tadi kita memunculkan dulu ini tombol form yang atas ini. Kalau Anda belum muncul di laptopnya, maka boleh ini ya. Boleh diklik customize, terus more command. Itu satu cara pertama. Lalu yang ini diganti jadi all commands. Terus cari form di F. Huruf F, jadi dia agak di bawah. Nah, ini. Setelah Anda klik, baru pencet add. Add ke samping sini, lalu klik OK. Itu cara pertama. Kalau tidak muncul di laptopnya tombol ini, maka Anda bisa pakai file. File, terus option. Nah, sama. Perginya ke sini. Quick Access Toolbar. Lalu pilih All Commands. Terus cari lagi form. Form di bawah lagi. Nah, ini. Lalu pilih Add lagi dan OK. Oke, jadi Anda bisa pakai di sini atau pakai di file terus option pilih yang ini, Quick Access Toolbar. Atau cara paling gampangnya lagi, Anda bisa langsung ke sini kalau ada menu ini ya, tell me what you want to do. Nah, Anda bisa langsung pilih form. Nah, dia langsung muncul seperti ini action-nya. Oke. Masih ada yang tidak menemukan form? Ibu, saya kenapa begini, Bu? Kenapa? Iya, ini sama kayak si Maudina tadi ya. Jadi artinya formnya sudah ada di toolbarnya, tinggal Anda menemukannya itu di mana. Berarti masuknya ke tell me what you want to do tadi. Nah, itu Anda pilih form terus diklik. Coba didekatkan dulu. Supaya kebaca teksnya apa. Oh, mouse-nya jangan diklik sembarang dulu ya. Jadi mouse-nya itu kasih bebas dulu di sini. Atau Anda bisa close dulu Excel-nya, terus dicoba kembali. Jadi mouse-nya jangan dipencet yang aneh-aneh dulu. Mouse-nya sembarang aja dulu ditaruh. Atau di close dulu, baru dibuka kembali form-nya. Dibuka kembali Excel-nya, terus pilih form. Ada lagi yang bermasalah? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Jadi ini database tanpa coding. Ini yang mudah dibandingkan yang sebentar akan diajarkan ya pakai script. Jadi kalau pakai script pasti akan banyak yang bermasalah. Tidak apa-apa, nanti kita coba cari solusinya. Untuk yang pertama, kita pakai form dulu. Jadi untuk menggunakan form, pertama Anda harus mengisi dulu apa yang mau dijadikan form. Jadi buat dulu database-nya. Misalnya kita mau bikin database tentang siswa, identitas siswa. Jadi misalnya di sini nomor, terus di sini NIS, nomor induk siswa, terus di sini nama siswa, terus di sini alamat, kan ini jenis kelamin, terus tempat lahir, tanggal lahir. Aja dulu. Jadi kita bikin dulu seperti ini, terus diperbaiki. Kita bikin autofit row dan autofit column supaya langsung sesuai, tinggal dirapikan lagi. NIS itu nomor induk siswa, berarti ya mestinya agak besar sedikit. Alamat, nama juga agak besar, alamat lebih besar.
Jenis kelamin boleh kecil, tempat lahir, tanggal lahir, kasih sama saja ukurannya. Oke, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, baru dibikinkan tabel. Tapi saya mau model tabelnya berbeda dengan yang pernah saya ajar. Jadi ini lagi yang lain yang saya ajarkan ke kalian tentang membuat tabel. Kalau dulu saya ajarkan ke kalian semua cara bikin tabel otomatis ya, pakai fungsi ini, conditional formatting. Sekarang kita bikin tabel otomatis juga, tapi lebih sederhana daripada conditional formatting. Sudah sampai sini dulu? Sudah muncul ini? Ya, Ibu. Oke, kalau sudah, ini boleh diblok ya, satu baris ini sampai ujung. Lalu Anda pilih insert. Kita mau bikin tabel otomatis, jadi nanti ketika ada datanya sudah di entry atau sudah diketik, maka tabelnya muncul sendiri. Sama seperti konsepnya conditional formatting. Jadi kalau sudah di blok, pencet ini, tekan table. Nah, dia akan memunculkan nama sel seperti ini dengan tanda string dari sel A, ya. Kita tulis nomor di sel A sampai sel G. Nih, dia sudah otomatis, nggak usah diapa-apakan karena dia sudah otomatis sesuai dengan yang kita blok. Terus karena ini adalah judul tabel, maka ini dicentang karena kita punya tabel judul atau headernya. My table has headers. Jadi kita punya judul tabel. Kalau sudah, baru klik OK. Nah, dia langsung muncul seperti ini. Bu, tapi bisa diulang. Diulang dari mana? Yang Jadi, di-insert. di insert itu kalau sudah muncul nama NIS, nama siswa, alamat ya. Ini harus sudah diketik dulu. Baru di blok. Setelah itu pilih insert. Langsung aja pilih tabel ini. Jadi tabel langsung muncul seperti ini, otomatis. Oke. Lalu ditekan My table has headers. Sudah sampai sini? Ya, Bu. Oke. Kalau sudah, langsung saja oke. Oke ya, dia langsung muncul seperti ini. Ini boleh Anda edit sendiri ya, boleh didesain mau ganti, misalnya ganti modelnya nggak warna biru ya, cara gantinya ya Anda tinggal blok saja ini. Nah, dia langsung muncul menu tabel design di sini. Anda boleh ganti tabel desainnya, terserah mau warna hijau kah, mau warna hitam, terserah Anda. Udah. Kalau sudah, terus ini mau diedit dulu jenis hurufnya dan sebagainya, boleh langsung diblok semua. Diblok. Kalau memblok semua di Excel, pencetnya yang di sini ya, di ujung sini. Nah ini memblok semua. Baru klik fontnya. Misalnya saya mau Arial Narrow dengan ukurannya 11. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, boleh Anda rapi-rapikan sedikit tabelnya. Ini boleh rata tengah. Setelah itu baru kita lanjut bikin form. Nah, sudah rapi. Ya. Sudah rapi tempat database-nya. Baru kita bikin formnya. Sudah sampai sini? Ya, Bu, sudah. Oke. Lanjut kita bikin form. Formnya kalau Anda sudah muncul tadi, formnya di area sini, maka tinggal diklik saja formnya. Jadi taruh dulu mouse-nya bebas ya, mau di sini kah, baru ditekan form. Nah, ketika Anda sudah menekan form, ya, ini sudah muncul nomor, NIS, nama siswa, alamat, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Oh ya, itu juga tadi Siti Aisyah karena Anda menekan form, padahal belum ada ini juga ya, belum ada yang mau dijadikan database, sehingga makanya dia tadi tidak bisa jalan soalnya tidak muncul yang mana yang mau dijadikan form. Nah, ini karena sudah kita input, maka otomatis yang kita input tadi muncul di sini. Ini
munculnya seperti ini. Ya, kalau misalnya Anda mau edit, ada yang salah ketik seperti ini saya ya, ada titiknya, saya mau hilangkan titiknya. Oke. Oh, dia pakai anu soalnya ya, autocorrect. Nah, biar. Oke, kita masuk tadi form. Nah, jadi kalau Anda mau edit ya, maka diketik saja. Misalnya ada salah kata, nama ini Anda tulisnya tidak ada A-nya, maka boleh dihapus saja A-nya, ditambah A-nya, baru di form ulang. Maka dia akan muncul seperti ini. Jadi, dengan model form seperti ini, maka data yang semestinya di-inputnya di sini, di lembar worksheet di dalam ini, di belakang, di-inputnya di sini jadinya, tidak di belakang. Terus gunanya apa? Kenapa sih harus repot-repot ketiknya pakai di tempat yang seperti ini? Kenapa enggak langsung ketik aja di sini tanpa harus bikin form? Biasanya kita menggunakan form ketika datanya itu banyak sekali. Jadi dalam arti datanya itu sampai ujung gitu. Ini kan cuma sampai G. Kalau sampai G, maka kelihatan satu lembar kerja kita ini. Tapi kalau datanya itu panjang, jadi dia sampai di P atau key, maka ini kan agak repot ya. Soalnya enggak kelihatan gitu. Jadi misalnya kalau saya tambah di sini kelas, terus pekerjaan orang tua, ini ayah, ibu, terus penghasilan orang tua, ayah, ibu, terus apalagi ya, jumlah saudara, kandung, terus penerima beasiswa, terus sekolah asal, misalnya, terus nilai rapor terakhir. Nah, ini kan kalau dia seperti ini ya modelnya, maka dia jadi panjang sekali. Sehingga biasanya admin-admin yang bertugas untuk menginput seperti ini ya, ini kalau sepanjang ini, dia jadi nggak enak gitu bacanya. Dan menginputnya itu kurang pas. Apalagi Anda tahu sendiri kalau Excel itu, kalau kita nggak setting ini, wrap text-nya, maka otomatis dia panjang sekali sampai kena di kolom yang semestinya bukan itu. Jadi misalnya ini kalau terlalu panjang namanya, nah dia jadi kena di sini. Oke, ini kan tidak rapih untuk dilihat, berarti kita harus setting lagi dan seterusnya. Biasanya ada orang-orang yang kalau sudah kena di kolom yang berikutnya seperti ini, dia jadi bingung sendiri. Tadi inputnya di sebelah mana. Oke, makanya form itu membantu kita kalau mau mengerjakan data yang banyak sekali yang harus diisi. Sehingga menginputnya pakai form supaya lebih gampang proses penginputan datanya. Ya, jadi pakai form seperti ini. Oke, nah bagaimana cara menginputnya sekarang datanya? Cara menginputnya ya sederhana saja, tinggal diisi saja di sini. Misalnya nomor, ini nomor 1, NIS-nya, nomor induk siswanya, misalnya 20, 1201 misalnya gini ya. Terus nama siswanya misalnya Muhammad Ilham. Alamatnya misalnya Patalasang. Jenis kelamin laki-laki. Di kotak sheet-nya itu. Tempat lahirnya misalnya di Goa. Tanggal lahirnya 15 Maret 2016 misalnya ya. Nah, kalau sudah di input seperti ini, ya tinggal pilih new. Nah, seperti ini. Maka dia muncullah di belakang. Ada yang mau bertanya sampai sini atau ada yang tidak berhasil menginput di belakang? Ibu,
Ya. Itu yang kotak sheet satunya di mana dimunculkan? Kotak sheet ini, form Iya. ini, di Iya. form, di sini. Jadi tadi itu masukkan dulu menu form di dalam Excel-nya. Di sini ya, di form ini ya. Kalau enggak ketemu, ada di sini yang tadi itu tadi saya sudah ajarkan ya, ada 3 langkah. Anda boleh pakai ini, Anda boleh pakai file, option, Anda boleh di sini langsung tell me what you want to do, langsung pilih form. Ada yang sudah berhasil membuat form di sini, menginputnya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Berhasil. Oke. Berhasil, Bu. Oke, kita tambah lagi ya. Gimana kalau mau menambahkan lagi data berikutnya? Maka ya Anda tinggal ya ganti aja. 2 misalnya, terus ini 202, misalnya namanya Muhammad Ali. Oke, tinggalnya di Petarani misalnya ya. Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir misalnya Maros. Tanggal lahirnya misalnya 1 Januari 2016. Nah, kalau mau menambah, ingat pencetnya adalah new lagi. Tunggu bentar ya. Kita coba ulangi. Karena tadi sempat terclose. Jadi dia sistemnya dipikirnya mengedit padahal bukan. Dan tadi Ilham lahir tadi Goa, tanggal lahir 15 Maret 2016, terus klik new. Jadi kalau Anda mengeditnya di tempat yang sudah ada tulisannya ya, maka itu jadi Anda menimpa data. Sehingga di sini kita kalau mau menginput baru maka pastikan ini kolomnya sudah kosong. Baru dilanjut 2 20 20 1902 misalnya. Terus Muhammad Ali. Alamatnya Petarani. Jenis kelamin laki-laki, tempat lahirnya Maros. Terus ini 1 Januari 2016. Baru klik lagi new. Nah, dia akan terinput lagi yang kedua. Oke. Dan seterusnya. Jadi kalau mau menginput ya seperti itu. Terus kalau mau mengedit ya, kalau mau mengedit bagaimana memunculkan ini kembali 1 2, misalnya saya mau mengedit ini salah NIS-nya yang ini ya Muhammad Ilham. Maka kita pilihnya kriteria. Kriteria terus tekan di sini 1 baru pilih find preview. Oke. Baru boleh diedit. Misalnya ini diedit bukan 1901 tapi 1903, baru pilih lagi new. Maka dia jadi berubah. Oke, saya ulangi. Jadi caranya tekan ini dulu, kriteria. Ketika kita mau mengedit, maka tekan kriteria. Terus Anda boleh find-nya lewat mau nomor kah atau namanya kah, nama siswanya, misalnya Muhammad Ilham tadi. Nah, kalau sudah diisi salah satunya, baru find preview, find prev ini. Nah, dia akan memunculkan datanya. Terus boleh diedit, misalnya dia tidak lahir di Goa, tapi di Makassar. Nah, tinggal diperbaiki, baru klik lagi new. Maka dia berubah jadi Makassar seperti ini. Oke, ada masalah sampai sini? Aman semuanya? Gimana? Aman, Bu. Oke. Aman, Bu. Aman, Ibu.
Jadi ini yang dasar ya, ini menu form dasar ini tanpa coding. Ini tanpa kita bikin-bikin tombol-tombol ini semua. Jadi ini menu nomor, NIS, nama siswa, alamat, cukup Anda ketik saja di sheet-nya, terus tinggal klik form, nanti Excel yang sediakan. Tapi ini model yang dasar sekali. Jadi alternatif sebetulnya kita bisa pakai ini. Minusnya adalah tidak bisa kalau Anda mau bikin form yang ada page-page-nya. Jadi kalau misalnya di sini ada menu, terus sheet-nya ada beberapa ya, sheet-nya ada beberapa, terus satu model form, maka agak sulit kalau pakai ini. Karena berarti bikinnya satu-satu, satu sheet ya satu form. Kalau mau bikin yang satu form untuk semua sheet, maka harus menggunakan coding. Nah, untuk coding, kita coba dengan sheet yang baru. Jadi saya close dulu. Saya mau bikin di Word yang Excel yang baru. Kita bikin di Excel yang baru. Jadi ini pakai coding. Pastikan Anda sudah mendownload yang saya share di Lentera ya, codingnya, scriptnya. Nah, untuk coding, membuat form dengan coding, maka harus memunculkan menu ini, developer. Sama kayak Microsoft Word kemarin ya, harus pakai ini, developer. Maka cara memunculkan developer sama seperti waktu di Microsoft Word. Gimana kemarin yang di Microsoft Word muncul developer? Menu apa yang dipencet? Ayo. Menu di file, Menu di file, terus option, option, terus terus di advance, di advance, advance, advance atau bukan? Customize ribbon, ya. Lalu ini developernya dicentang. Oke, silakan dicentang dulu semua. Kalau sudah dicentang, baru klik OK ya. Jadi kita mau bikin konsepnya sama seperti Microsoft Word kemarin ya. Anda membuat tempat untuk kita bisa menginput. Nah, sama konsepnya seperti itu. Jadi dia nanti tampilannya ada jendela baru, kayak yang tadi form sheet 1 itu, tapi yang membuat jendelanya itu adalah kita. Sudah muncul developer semuanya? udah Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah muncul sama kayak tadi konsepnya, kita bikin dulu database-nya. Jadi kita bikin dulu di sini misalnya nomor. Jadi saya mau bikin sesuai dengan yang sudah saya kirim ya, skripnya di Lentera. Jadi menunya harus sama persis karena skripnya diatur untuk menu tersebut. Jadi ada nomor. Oke, kita di sini deh. Nomor, terus NIS, terus lagi nama siswa, kemudian jenis kelamin, kemudian tempat lahir dan tanggal lahir. Ini tanggal lahir. Nah, sama kayak tadi ya, dibikinkan model tabel. Jadi ini dirapikan dulu. Dirapikan dulu pakai auto fit column. Nah, kalau sudah dirapikan lagi supaya sesuai. Oke. Baru kemudian dibikinkan tabel kayak tadi ya. Insert table. My table has headers. Terus pilih OK. Nah, sudah. Kalau sudah sampai sini, baru
boleh dirapi-rapikan seperti tadi ya. Fontnya dirapikan, areanya 11 supaya nanti pada saat diisi dia rapi. Kemudian ini boleh di rata tengah. Terus ini juga nomor rata tengah. NIS juga nanti rata tengah. Nama siswa ini rata pinggir. Ini tetap rata tengah. Ini juga rata tengah, jenis kelamin. Tempat lahir, tanggal lahir juga boleh rata tengah. Oke. Tanggal lahir kita pastikan ini teks ya, jadi diatur dulu teks supaya nanti model tanggalnya dia bentuknya saya maunya teks saja, tidak pakai short date, long date gitu. Jadi langsung saja teks. Ya. Sudah sampai sini? Jadi silakan dirapi-rapikan dulu, nama siswa boleh besar sedikit deh. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini kita mulai yang tingkat lanjut ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau sudah muncul seperti ini, sudah rapi seperti ini, kita masuk ke menu developer. Ini berbeda dengan Word kemarin. Kalau di Word kemarin editnya langsung di Word-nya. Kalau di Excel kita editnya pakai jendela yang baru. Jadi di sini sudah banyak bahasa programnya. Oke, langkahnya Anda boleh masuknya boleh via ini Visual Basic, boleh juga ke sini. Boleh Visual Basic pakai Alt F11, langsung tekan di keyboard, atau mau view code boleh yang ini. Oh ya, sorry, sebelum masuk diklik yang ini dulu ya, pastikan sheet-nya sudah diganti ya, nama sheet-nya. Kita mau bikin supaya nanti pada saat bikin codingnya gampang, ini nama sheet-nya adalah data underscore siswa. Harus sama persis ya, karena codingnya saya bikin dengan namanya ini, data underscore siswa. Dipakai garis yang di bawah itu. Bukan garis strip, tapi garis underscore. Jadi model namanya ini gini, data underscore siswa. Ini ya, jadi Anda namakan sheet-nya seperti ini dulu. Supaya sama persis dengan codingnya kita nanti. Oke. Jadi nomor, NIS, nama siswa, terus sama persis dulu dengan codingnya, supaya nanti gampang kerjanya. Oke, kalau sudah selesai, sudah dibikinkan sheet-nya data siswa, barulah kita masuk ke developer. Nah, Anda boleh tekan ini sama aja munculnya ya. Boleh tekan Alt F11. Jadi kita tekan saja view code. Nah, kita masuk ke jendela coding ini. Sebelumnya, menu ini adalah menu proyek kita. Jadi di sini area yang mau dibikinkan form. Terus yang ini adalah properties. Jadi kalau mau edit-edit nanti di sini properties. Sama seperti di developer Microsoft Word kemarin kan ada properties juga, tapi dia munculnya di jendela baru setiap kita tekan. Nah, kalau ini dia munculnya di sebelah sini. Terus inilah area kita untuk berkreasi bikin formnya. Oke. Menu-menu yang di atas, ini juga menu-menu yang bisa digunakan untuk bikin form. Nanti akan saya pakai beberapa menu yang ada di sini. Oke, nah sekarang ini sheet-nya sudah ada namanya, data siswa. Jadi sheet-nya sudah sesuai dengan namanya, supaya nanti formnya, codingnya sesuai. Coding yang sudah saya upload di Lentera. Nah ini namanya VBA project ya. Jadi kita bikin form tapi menggunakan VBA namanya. Jadi ini pakai coding makro. Jadi sebentar kalau mau di save file Excel-nya, itu save-nya dalam bentuk Excel makro.
Oke, jadi bagaimana cara membuat formnya? Pertama, Anda boleh klik kanan, terus insert user form, atau boleh juga di sini, insert user form. Ibu, tidak bisa terdownload itu di Lantera. Kenapa tidak bisa terdownload? Yang lain juga Saya tidak tidak bisa tahu. download? Iya, Bu, enggak bisa. Tidak Ya, bisa Bu. buka filenya atau tidak bisa di-download? Tidak bisa, Tidak Ibu. bisa terdownload itu. Tidak bisa ke-download ya? Begini bentuknya, Bu, kalau mau di-download. Dia memang bentuknya notepad ya. Jadi memang itu saya bikinnya notepad karena dia pakai bahasa program. Saya share di anu saja Pak kalau gitu di grup ya. Nggak apa-apa, sebentar kita lanjut ke situ. Nanti sebentar pada saat membutuhkan coding saya share di grup saja. Oke, jadi Anda masuk saja dulu di coding ini, di developer ini. Kalau sudah, tadi tekan insert user form, ini ya. Maka akan muncul seperti ini. Sudah seperti ini belum tampilannya Anda? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Kalau Sudah, Bu. toolbox ini tidak muncul ya, kalau toolbox-nya tidak muncul, maka Anda klik ini. Jadi ini adalah menu untuk menampilkan toolbox. Ini sama ya dengan developer kemarin kan, yang di Microsoft Word ada ini, cuman dia namanya beda. Kemarin dia rich text format kalau nggak salah ya, terus ada text box, ada comment button, ada checklist, dan seterusnya. Oke. Nah, kita pakai yang fungsi sederhananya dulu. Jadi, karena dia banyak menggunakan bahasa program di dalam coding ini, maka saya pakai yang sederhana dulu. Jadi, yang pertama, ini menu kita bikin formnya. Jadi nanti tampilan formnya akan seperti ini. Besarnya juga seperti ini. Oke. Kalau mau diedit, besar kecilnya boleh diarahkan kursornya sampai ada ini nih, yang ujung ini. Nah, sampai dia mouse-nya seperti ini bisa diedit-edit, dikecilkan dan dibesarkan. Atau boleh di ujung sini. Nah, sampai dia seperti ini. Nah, ini. Jadi dia fleksibel ya. Ukurannya boleh kita atur. Terus di sini apa? Nah, di sini adalah untuk mengatur form yang jendela ini. Jendelanya ini. Jadi namanya ini adalah user form. Kalau mau diganti namanya, maka bisa pilih caption yang ini. Caption itu untuk mengganti nama, label nama. Misalnya di sini saya mau ganti jadi form data entry. Atau form data siswa deh. Data siswa. Jadi gantinya di sini ya. Di sini. Nah, kalau sudah ya klik bebas saja, ini sudah langsung berubah. Oke, sekarang kita mau menambahkan menu di dalamnya, tempat isiannya. Maka kita pilih yang ini, label. Nah, kita pilih label, di sini tinggal dibuat saja, seperti di developer kemarin di Microsoft Word. Nah, langsung muncul label 1. Ini boleh ganti nama, ingat setiap ganti namanya, maka pilih di caption. Ini kita sesuaikan labelnya sama dengan yang di Microsoft Excel tadi yang sudah di input. Misalnya ini labelnya adalah nomor. Oke, maka dia akan otomatis berubah nomor. Terus Anda mau mengedit tulisannya, jenis hurufnya, terus kotaknya, mungkin tampilan kotak kita tidak sama. Ini bisa diedit ya, ini sangat fleksibel. Jadi kalau mau mengedit huruf, jenis hurufnya, itu pakainya ini, font. Cari font, terus ada titik 3, nah ini yang diklik. Ini Anda mau ganti jenis hurufnya, boleh di sini, terus ketebalan mau dimiringkan, boleh di sini, terus ukurannya di sini. Misal saya mau ukurannya agak besar, 11, baru klik OK. Nah, seperti ini. Terus kotaknya mau diedit, misalnya kotaknya warnanya
mau diganti tidak warna seperti ini, maka bisa pakai ini, back color ya, yang ini. Nah, ini tinggal dipilih. Mau yang mana modelnya atau mau warna tersendiri yang di sini boleh. Pakainya yang palette atau sistem. Sistem ini sudah disediakan sama Microsoft Excel. Kalau ini model yang boleh kita pilih. Misalnya mau kuning atau mau putih atau tidak mau pakai juga bisa. Jadi misalnya tidak mau pakai warnanya, maka mau supaya dia transparan, boleh yang di sini, back style. Back style-nya dipilih transparan. Jadi dia tidak ada kotaknya. Jadi ini Anda boleh coba-coba sih sebetulnya yang ada tulisan-tulisan kayak gini ya. Ini in border back style, ini boleh dicoba bagaimana kalau stylenya single, bagaimana kalau stylenya non, gitu. Sama juga yang di bagian bawah ini, untuk mengatur, ini kan dia rata kiri ya. Kalau mau rata tengah, maka dia ada menunya juga. Cek dulu yang mana tuh. Bukan. Ini special effect itu untuk mengatur bentuk kotaknya ya. Cuma ini tidak kelihatan karena saya sudah kasih transparan, makanya dia tidak muncul. Nah, itu yang rata tengah. Oh ini. Bukan. Dipencet dulu, sorry. Nah, ini baru muncul ya. Dipencet dulu, terus kita atur teks elegant. Ini ada teks elegant di bawah sini. Nah, ini kalau mau rata tengah, maka pilihnya yang center. Nah, ini. Atau mau rata kiri. Seperti ini. Jadi, untuk mengeditingnya, boleh menggunakan fitur yang ada di sini. Anda bisa coba-coba. Ini gunanya buat apa semuanya. Ini juga fleksibel ya, boleh dikecilkan, boleh dibesarkan. Misalnya ini terlalu besar. Nah, sudah selesai. Kalau mau seperti ini saja sudah cukup rapi. Kalau Anda sudah edit satu kotak, nah Anda boleh copy ini supaya tidak terlalu banyak Anda editingnya, proses editingnya. Jadi cara copy-nya adalah di blok dulu kotaknya, terus tekan di keyboardnya Ctrl+C, terus lepas, baru Ctrl+V. Nah, sudah muncul, baru boleh ditata. Nah, ini labelnya setelah nomor adalah NIS. Oke, terus Ctrl+V lagi, di paste tadi yang sudah kita copy. Nggak usah lagi Ctrl+C ya, langsung saja Ctrl+V. Setelah NIS itu adalah nama siswa. Terus Ctrl+V lagi. Kita mau bikin beberapa menu sesuai dengan yang sudah ada di Excel. Jenis kelamin. Terus tambah lagi. Ini kalau terpencet kayak gini ya, jadi hilang user form-nya, itu tidak usah panik. Anda tekan saja ini. Di sini. Kembali ke user form yang ini. Di double klik. Nah, dia kembali lagi. Jenis kelamin, terus tempat lahir. Nah, Ctrl+V. Terus terakhir tanggal lahir. Selesai. Baru selesai satu untuk tempat menunya. Sampai sini ada masalah? Siapa yang sudah berhasil? Silakan di komen di room chat ya. Saya belum, Bu. Ya. Tapi Ibu tadi ketinggalan karena jaringan Ibu. Iya. Ada yang lain lagi? Baru Givari sendiri? Enggak ada satupun lagi?
Oke, kita ulangi sedikit ya. Jadi Cepat caranya sekali cara menjelaskan. terlalu cepat. Oke. Jadi caranya Ya, Bu. kalau mau ke toolbox, memunculkan toolbox, tadi menunya ada di sini. Jadi kita mau memunculkan menu ini, toolbox ini. Oke, jadi dimunculkan pakainya di sini, supaya ini muncul. Nah, inilah tadi menu-menu untuk bikin tempat isian yang ada di sini. Oke, ingat tadi sebelah sini buat apa menunya? Bagian sini buat apa menunya? Untuk Ini mengubah digunakan. font dan lain, Bu. Apa? Untuk mengubah font, warna, dan Oke. lain-lainnya, Bu. Untuk mengubah font, warna, dan lain-lain. Ini di sini. Intinya ini menu buat editing. Ya. Untuk menambahkan jenis-jenis yang mau di-input, maka pakainya ini, toolbox. Oke. Ini adalah menu project-nya. Menu proyeknya. Jadi kalau mau ke user form, maka pilihnya yang ini. Ini sudah dia sediakan ya. Jadi ini muncul kalau apa? Ini muncul jika, ini saya close dulu deh. Ini munculnya jika Anda telah mengklik insert user form. Kalau sudah pilih insert user form, maka ini pasti muncul. Di sini sudah muncul nama user form. Kalau di sini belum ada tulisan user form, maka berarti Anda belum tekan insert ini, user form. Oke. Kalau sudah muncul user form, tapi tidak muncul kotak dialognya di sini, maka Anda tekan saja ini user form 2 kali. Sampai sini dulu. Ini sudah muncul kan? Iya, Ibu. Oke. Kalau sudah muncul, terus mau diganti, ini namanya. Kalau misalnya di punyanya Anda masih tulisannya user form 1, ya, maka ini mau diganti, tinggal cari menu caption di sini. Ini yang namanya caption. Jadi caption itu ingat untuk mengubah nama. Caption untuk mengubah nama, font ya untuk editing font, terus ada picture-picturean ini untuk bikin background-nya. Nanti kita bisa editing tambahkan background di sini. Dan seterusnya. Jadi ini Anda bisa coba satu-satu ya, yang ada muncul nama-nama seperti ini ya. Tapi kalau yang fals-fals gini, nggak usah dicoba-coba. Ini kalau ada kayak gini-gininya, nah ini berarti ada tombol untuk editing tampilan yang ada di sini. Jadi boleh Anda coba satu-satu. Kira-kira kalau seperti itu modelnya gimana, seperti kalau pilih yang ini modelnya gimana, itu boleh dicoba satu-satu. Oke, jadi yang penting sebetulnya di sini, caption ini. Kenapa caption-nya penting? Karena ini berkaitan dengan codingnya sebentar. Kalau sudah, maka kita mau menambahkan menu di dalam sini. Oke, jadi di toolbox ini ada banyak sekali tombol menu. Yang kita mau gunakan adalah label ini. Jadi label itu untuk membuat seperti tadi ya, form yang sederhana tadi yang sudah kita kerjakan, ada nomor, NIS, nama siswa, nah itu label pakainya. Kalau mau mengisi isian itu text box. Ini. Terus ada checklist juga, checkbox. Ini sama seperti yang developer ya, saya nggak usah jelaskan satu-satu. Intinya ini adalah tampilan menu isian yang berbeda-beda. Jadi bisa Anda gunakan tergantung keperluan Anda. Kalau Anda mau masukkan image, maka pilihnya image. Dan seterusnya. Nah ini saya pakai yang paling sederhana dulu. Kenapa saya nggak pakai yang lain ini? Ya, karena kalau pakai yang lain ini, dia butuh coding juga. Oke, jadi kalau Anda pilih checkbox, maka codingnya jenisnya berbeda. Anda mau masukkan image, maka codingnya nanti juga akan berbeda. Sehingga kita pakai dua ini dulu, label dan text box dulu. Kita pakai yang paling sederhana. Nah, untuk membuat menu isiannya, kita pakai label dulu.
Jadi tinggal Anda klik huruf A ini, terus arahkan kursornya ke jendela ini. Nah, tinggal di drag aja ke sini. Jadi Anda bikin model kotak gini. Sudah, seperti ini. Sudah muncul? Ya, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, baru ini kan namanya masih label 1 nih. Ini mau diganti namanya. Boleh sih di sini diklik 1 kali ya. Sampai kursornya muncul di sini boleh. Kalau mau gampang juga boleh langsung di caption. Jadi di caption diganti sesuaikan dengan yang tadi di Excel yang sudah kita bikin. Di Excel kan tadi menu yang pertama adalah nomor. Maka kita tulis di sini adalah nomor. Nah, kalau sudah dilepas kursornya, maka dia berubah. Ini kalau mau diedit, jenis hurufnya mau diperbesar sedikit, maka pakainya font. Jadi pastikan ini sudah diklik dulu ya. Ini sudah diklik dulu, terus pilih font. Nah, jadi pastikan yang di sini captionnya adalah nomor, bukan form data siswa. Karena berarti kalau form data siswa, maka font yang diedit adalah fontnya untuk yang bagian sini, bukan yang ini. Oke, jadi pastikan captionnya nomor di sini NO. Nah, terus kita mau edit tulisannya, diperbesar, maka pilih font, diklik 1 kali, nanti ada titik 3 ini yang diklik. Ini boleh ganti huruf di sini, terus ganti ukuran hurufnya di sini. Ini mau ditebalkan boleh di sini. Anda boleh edit sesuka hatinya Anda. Jadi saya tetap pakai Tahoma dan ukuran hurufnya 11. Baru diklik OK. Nah, dia sudah lebih besar sedikit. Ya. Kalau mau mengedit tadi gambarnya, ini kan kalau Anda lihat ya kotaknya warnanya abu-abu ini ya. Mungkin saja di Anda bukan abu-abu karena berpengaruhnya dari sini, back color. Nah, ini back color. Back color ini kita bisa editing warnanya. Nah, kalau saya pilih yang agak gelap seperti ini, tuh. Jadi boleh dipilih-pilih yang mana yang mau Anda gunakan. Nah, seperti ini. Kalau ada warna yang saya mau warna yang tidak ada di sini, maka Anda bisa pilihnya yang ini, palette. Jadi bukan sistem. Sistem itu adalah warna yang disediakan oleh Excel. Kita pakainya palette. Kalau mau warna lain, misal pink, atau mau hijau, atau mau putih, dan seterusnya. Kalau merasa tampilannya tidak bagus, kalau ada gambarnya, karena kan ini buat tombol isian ya. Kalau Anda ingat tadi menu form yang di Excel, dia kan untuk tulisan-tulisan yang ada di sini tidak ada kotak-kotaknya. Jadi dia transparan, menyatu dengan warna background si jendelanya. Maka ini boleh Anda ganti, pakainya yang back style. Jadi kalau maunya transparan, maka di back style itu pilih transparan. Nah, dia jadinya nggak ada kotak-kotaknya. Ini masalah tampilan aja. Sudah? Sampai sini? Sudah, Ibu. Oke. Nah, terus supaya gampang nih, nggak usah edit lagi. Kan kalau bikin lagi baru ini, A ini, label ini, bikin lagi baru, berarti Anda editing lagi kayak tadi. Nomornya, gambarnya, background-nya, transparannya, itu berarti editing lagi. Nah, supaya gampang, tidak usah editing, tidak usah atur ukuran hurufnya, maka ini di-copy saja. Jadi, pastikan Anda blok dulu ini, sampai nyala kotaknya ya, sampai di sini caption-nya nomor. Baru tekan di keyboard Ctrl+C, ya, terus Ctrl+V. Nah, jadi kita muncul satu bagian baru, ini ditarik aja, diatur posisinya supaya rapi. Nah, ini boleh diganti jadi nis. Oke. Terus Ctrl+V lagi. Nggak usah lagi Ctrl+C ya, karena sudah masih tersimpan tadi kopiannya. Nah, ini diganti jadi nama siswa.
Ctrl V lagi, diganti jadi apa tadi setelah nama siswa? Jenis kelamin. Oke, terus Ctrl V lagi, tempat lahir, terus Ctrl V lagi, nah, terakhir tanggal lahir. Oke, jadi ini menunya, urutannya disamakan dengan yang di Excel tadi ya. Yang di Excel adalah yang ini. Ini kelihatan nggak share screen saya yang Excel? Kelihatan, Ibu. Jadi urutannya gini ya, nomor, NIS, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Jadi ini disamakan urutannya, urutan lokasinya, supaya nanti pada saat input formnya rapi, gitu, berjejernya rapi. Oke, nah kita masuk lagi ke sini. Ini kalau sudah seperti ini, mau edit lokasinya ini terlalu jauh, boleh tinggal diklik saja, terus dinaikkan sedikit ke atas. Nah, terus ini posisinya agak kejauhan dari yang lain, mau blok semuanya ya. Daripada pindahkan satu-satu, mau blok semuanya, maka bisa di drag. Jadi diklik, mouse-nya ditahan, ditarik sampai sini. Nah, jadi dia terblok semuanya. Baru sama-sama ditarik ke atas. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau mau dirapi-rapihkan posisinya supaya enak dilihatnya, boleh posisinya diatur seperti ini. Nah, sudah. Ini sudah jadi menu untuk pengisiannya, tinggal tempat ngisinya di mana. Itu belum dibuatkan. Maka kita bikinkan, kalau sudah sampai sini, baru dibikinkan text box ini. Sudah selesai dulu ini? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ke text box-nya. Nah, text box-nya tinggal diklik satu kali di text box ini. Lalu tinggal di drag lagi sama kayak tadi bikin menu ya. Nah, gini. Nomor sudah 1. Terus ini mau diediting juga. Misalnya huruf fontnya jangan terlalu kecil nanti. Kita mau fontnya juga sama 11. Oke. Terus mau menu special effect ya. Ini biasanya orang pakai special effect di sini. Supaya dia modelnya beda tuh. Kalau Anda lihat tuh, modelnya beda-beda. Jadi Anda pilih special effect di sini. Jadi untuk editing, mau Sunken, mau Etchup. Diklik dulu ya, diklik dulu. Terus special effect-nya, misalnya Sunken, nah dia modelnya agak ke dalam. Etchup, nah dia modelnya yang biasa, simple. Terus ada juga bump. Nah, dia ini ada kotaknya keluar. Ini boleh Anda pilih-pilih mau pakai yang mana. Saya sukanya yang rise aja. Nah, jadi dia menonjol keluar sedikit. Ini kalau mau dicek di tampilannya di Excel dengan model seperti ini, supaya nanti bisa kelihatan pada saat di input apakah ini kotaknya kekecilan atau enggak, maka Anda bisa tekan ini, tombol play ini, run. Yang warna hijau, silakan ditekan 1 kali, maka akan masuk ke Excel seperti ini. Terus bisa coba-coba diisi. Nah, kalau menurut Anda sudah oke nih besarnya, besar kotaknya, maka boleh dilanjut di sini. Jadi kalau mau ngecek tampilannya ya tekan run. Nah, boleh ditulis-tulis seperti ini. Supaya kita bisa lihat apakah kotaknya kekecilan atau kegedean. Nah, kalau sudah sesuai dengan yang diinginkan, tinggal sama kayak tadi ya, di copy-copy saja.
Jadi ini diklik dulu. Ini pastikan diklik dulu, baru ditekan Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, tinggal diatur deh posisinya. Ctrl V lagi. Ctrl V lagi. Nah, sudah. Tinggal diatur ukurannya. Nama siswa agak besar sedikit. Nah, jenis kelamin oke, kecil. Tempat lahir boleh agak besar sedikit. Tanggal lahir juga boleh agak besar sedikit. Oke. Nomor ini boleh kecil. NIS, oke lah segini. Nah, boleh diatur seperti ini. Sampai sini ada masalah bikin text box? Aman, Bu. Aman. Oke. Jadi silakan dibuat dulu ini text box-nya seperti ini. Anda boleh editing ya. Yang sudah selesai boleh coba-coba tampilan yang ada di sini ya. Jadi Anda boleh klik dulu terus coba-coba semuanya yang ada di sini. Ini kalau yang ini apa, tampilannya ini apa, tampilannya ini boleh dicoba-coba. Jadi pokoknya properties itu untuk mengedit tampilan. Sebentar kita juga bisa tambahkan background di sini. Kita tunggu sampai sini dulu. Sudah selesai belum? Sampai modelnya kayak gini. Jadi kalau misalnya tiba-tiba hilang ya, kalau kepencet, nah muncul kayak gini nih, Anda tinggal klik saja lagi ini, user form. 1 kali, 2 kali, double klik. Ini kalau tiba-tiba hilang, nah ini dia masuk ke mana ini? Ini masuk ke tempat mengisi coding. Ini. Jadi lanjut aja, tekan user form 2 kali. Supaya dia muncul kembali. Sudah? Ini? Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Oke, nah sekarang kita coba desain-desain dulu ya, supaya dia cantik tampilannya. Pertama saya mau kasih judul dulu di atas ini. Jadi walaupun sudah ada judulnya di sini, kita mau bikin judul lagi. Maka bikin judul lagi di atas ini sama ya, pakainya label. Label terus dibuat seperti ini. Nah, Anda bisa tulis namanya identitas misalnya, identitas siswa. Oke. Kalau sudah, ini kita mau edit hurufnya ya. Kita edit supaya dia di bold, terus ukurannya agak besar, 14, terus klik OK. Nah, kalau sudah, teksnya ini kan di rata kiri, saya mau di rata tengah, maka kita pilih teks alignnya, yang ini ya, teks align, ini di bagian bawah. Pilih yang center. Klik 1 kali. Nah, sudah jadi center. Terus saya mau ini dia tidak transparan, dia ada background-nya. Jadi background color-nya ini bukan transparan. Kita ganti ini ke warna misalnya palette. Saya mau warnanya hijau. Nah, kalau ini terlalu dekat posisinya ya, nomor sama ini, Anda bisa langsung blok aja semua seperti ini. Terus digeser ke bawah 1 kali bersama-sama. Nah, gini. Jadi Anda boleh mendesain dulu. Ini mau dikecilkan, maka atur kursornya sampai dia muncul bukan tanda 4, tanda anak panah 4 ini ya, tapi dia anak panah 2 saja. Nah, itu tadi. Nah, ini diatur. Oke, seperti ini. Baru diatur posisinya. Posisinya kalau mau geser-geser kotaknya itu sampai anak panah 4 kayak gini. Jadi kalau mau atur ukurannya sampai anak panahnya 2. Jadi kalau supaya muncul anak panah 2,
arahkan kursornya ke titik-titik siku-sikunya itu. Nah, kayak gini. Jadi kalau seperti ini dia sudah bisa diperbesar atau diperkecil. Ini kasih turun lagi deh sedikit. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mau bikin background. Jadi backgroundnya bukan warna abu-abu gini. Anda mau kasih masuk foto, bisa. Caranya, backgroundnya, pastikan yang Anda klik dulu adalah user form-nya ya. Jadi bukan text box-nya ini. Tidak ada text box yang Anda klik, tapi form-nya ini yang diklik. Jadi pastikan di sini tulisannya adalah form data siswa. Karena yang mau diklik adalah form-nya. Kalau sudah, tinggal masuk ke picture. Nah, picture ini baru pilih yang titik 3-nya. Nah, ini boleh dipilih picture-nya yang mana mau dijadikan gambar. Anda bisa cari di laptopnya Anda sendiri ya. Tempat ada gambar. Intinya kalau mau kasih masuk picture ya di picture tadi, kalau sudah dipilih gambarnya baru pilih open. Nah, dia jadi muncul seperti ini. Jadi kalau mau menambahkan background, tinggal pilih picture ini. Tapi pastikan dulu yang dipilih picture itu adalah untuk menunya si caption form data siswa. Baru pilih picture. Nah, Anda tinggal pilih background di laptopnya di mana Anda menyimpan foto. Baru klik OK. Open. Terus ini kan gambarnya tidak full. Nah, boleh diedit picture size mode. Nih. Jadi stretch supaya dia full seperti ini. Jadi ini full atau mau lebih besar maka mode zoom. Nah, atau mode clip. Nah, ini Anda bisa coba-coba mana yang paling bagus menurutnya Anda. Terus picture alignment ini posisinya apakah mau di atas atau di bawah. Tapi kalau sudah stretch itu ya dia mau menyesuaikan dengan kotak jendela ya. Nah, kalau sudah seperti ini saya mau ganti deh warnanya supaya sama dengan ini. Terus warna font color yang mana ya? Nah ini Nah ini. Jadi saya mau sesuai dengan ini ya. Jadi kalau mau ganti warna ingat di sini, tapi pastikan kotaknya dipencet dulu. Terus font color-nya yang ini, foreign color ini, foreign color. Jadi ini bagian editing, Anda boleh edit sesuka hatinya Anda yang tercantik. Kalau sudah seperti ini, terus kita siap ke coding. Jadi kita mau ke coding dulu. Sebelum lanjut, saya mau lihat dulu tampilannya punyanya Anda semua. Silakan disorot dulu kameranya ke laptopnya. Ini saya mau lihat tampilan codingnya Anda. Oke, Givar itu sudah warna-warni ya. Bagus. Yang lain mana? Oke. Ada yang masih polos. Ya. Ya, bagus semua. Sudah mulai berwarna-warni punyanya, walaupun ada juga yang polos. Kita lanjut ke yang tahap berikutnya. Jadi ini adalah desain-desainan. Lanjut mulai ke codingnya. Sebelum masuk ke coding, kita mau menamakan text box-nya ini. Ini saya kirim dulu skripnya ya ke Anda di grup.
Jadi nanti Anda kopinya ya, di copy itu yang saya kirim. Ini pakai bahasa program. Jadi nanti Anda tinggal copy saja. Nah, kita mau bikin nanti, kalau Anda cek grup ya, di situ ada cell row, value, text no, text NIS, text name siswa, text JK, text tempat lahir, text tanggal lahir. Nah, ini apa? Ini nama text box-nya. Jadi ini nama text box-nya. Kita masuk dulu tadi ke share screen saya. Nah, ini. Jadi kita mau menambahkan ini, text box ini. Jadi kalau Anda lihat di grup tadi, ada yang txt, txt no, txt nis, txt nama, dan seterusnya. Nah, itu namanya ini, text box ini. Jadi inilah nanti yang akan dikodingkan. Jadi ini namanya txt no. Samakan dengan yang sudah saya kirim di grup tadi ya. Jadi txt no. Harus sama persis ya tulisannya. Jadi ini di caption, captionnya yang bukan caption, sorry, ini name-nya ini ya, name bagian paling atas. Tulisannya adalah txt-no. txt-no. Jadi harus sama persis tulisannya dengan yang saya sudah kirim di grup. Saya stop share dulu. Jadi ini ya, ini saya kirim ke grup tadi, ini kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan ini. Oke, nah ini yang disamakan nama nama text box-nya adalah seperti ini. txt no untuk text box-nya untuk menulis nomor, txt nis, txt nama siswa. Nah ini harus sama persis. Plus huruf besar dan huruf kecilnya, ini harus sama persis. Begitupun juga dengan ini ya, worksheet-nya. Nama worksheet-nya adalah data underscore siswa. Jangan sampai Anda bikin worksheet beda dengan saya, maka dia codingnya tidak jalan. Oke, jadi ini dipastikan sama persis dengan ini. Karena kalau Anda tidak sama persis, nanti tidak bisa jalan. Kita lanjut. Oke. Jadi ini adalah txt no di sini. Terus yang ini adalah txt nis. Apakah namanya harus begini? Maksudnya, apakah nanti kalau Anda sudah mau bikin form, terus harus pakai txt nis, pakai kode-kode seperti ini? Tidak juga. Jadi namanya ya terserah Anda sebetulnya. Asal nanti pada saat coding itu harus sama persis dengan yang Anda bikin namanya di sini, supaya dia jalan. txt nama, tadi nama siswa tulisannya gimana? Nama siswa. Nama siswa, terus lanjut ini txt jk, lanjut ini txt tempat lahir, terakhir txt tanggal lahir. Oke, kita samakan dulu dengan yang ada di grup. Nama lahir, tempat lahir, nama siswa, nis, nomor. Oke. Nah, kalau sudah namanya, name-nya sudah terganti semua, barulah kita lanjut membuat menu simpan. Jadi tadi itu yang saya kirim, comment button untuk simpan. Jadi kita mau bikin comment button. Comment button itu letaknya di sini. Jadi Anda masuk lagi ke toolbox, terus pilih comment button. Terus tinggal di gambar seperti ini. Nah, ini tinggal diganti comment button-nya, caption-nya jadi simpan. Kalau sudah, boleh lagi diedit ya. Diedit kayak tadi sama font-nya. Ini harus besar-besar sedikit, terus di bold misalnya.
baru klik oke. Nah, ini sudah jadi simpan. Terus ini tinggal di copy. Kita mau bikin lagi satu tombol keluar. Nah, ini diganti, jangan simpan juga namanya supaya tidak sama. Ini keluar. Jadi nanti adalah dua tombol, simpan dan keluar. Terus sama kayak tadi ya, kayak ini txt box, txt note, txt nama siswa. Kita juga bikin ini namanya yang sesuai dengan yang sudah saya bikinkan dalam coding. Nah, di coding itu dia namanya adalah CMD simpan. Jadi kalau Anda lihat di grup, baris pertama private sub CMD simpan, nah itu berarti nama area yang mau di coding. Maka di sini dia namanya bukan command button 1, tapi CMD simpan. Berarti yang ini juga nanti namanya CMD keluar. Sudah, sampai sini dulu. Sudah selesai? Ada masalah sampai sini? Jadi pastikan Anda samakan dulu ya. Text box, note, txt nis. Jadi sesuai dengan ini ya. Ini tempat kita mengisi nis, ini tempat kita mengisi nama siswa, makanya namanya txt nama siswa. Di sini txt JK, jenis kelamin, txt tempat lahir, txt tanggal lahir. Ini tombol ketika diklik nanti, maka ketika sudah diinput di sini, maka dia akan tersimpan di database Excel-nya nanti. Kalau ditekan ini keluar, maka keluar dari jendela formnya. Kita bikin sampai sini dulu. Gimana? Yang itu tadi Kak, yang komandan buttonnya tadi Kak, yang simpan name-nya apa? Name-nya CMD simpan. Maaf Ibu, kenapa bisa begini Bu? Kenapa? Kenapa? Ada keluar begini Bu. Jangan pakai spasi ya. Jangan pakai spasi. Tempat lahir tidak pakai spasi. Coba diulangi dulu. Jadi kalau bikin name-nya itu jangan ada spasinya. Jadi kita mau betul-betul sama dengan ini loh. Nih, yang saya kirim tadi di grup. Jadi CMD simpan itu disamakan sama apa yang ini? Ya, kalau Anda lihat di grup tadi, private sub CMD simpan. Nah, makanya dia sama di sini. Jadi nanti ketika Anda bikin comment button, terus mau ganti, dia bukan simpan tertulis, tapi misalnya save, maka di sini harus save juga. Jadi ini sama persis dengan jenis nama comment buttonnya tadi. Sheet-nya, nah ini jadi nanti Anda bisa copy ini, kalau misalnya berbeda ya, berbeda modelnya dengan punya saya, misalnya Anda mau menambahkan lagi, ada selain tanggal lahir, ada lagi menu yang lain, maka Anda bisa copy ini, terus diikutin saja alurnya. Baris 1 untuk teks no, baris 2, kolom 1 untuk no, kolom 2 untuk menulis NIS, nanti kolom 3 untuk nama siswa, kolom 4 untuk jenis kelamin, 5 tempat lahir, 6 tanggal lahir gitu. Jadi ini semua ini ada makna kode-kodenya. Oke, jadi pastikan tulisannya seperti ini, tidak pakai spasi. Jangan pakai spasi, kalau pakai spasi dia tidak mau. Gimana? Yang lain? Sudah bisa lanjut? Nanti yang ketinggalan-ketinggalan juga boleh nanti lihat recording ya. Ini saya record jikanya. Iya, saya record ini. Jadi pastikan semuanya sama persis dulu, ya. Baru kita lanjut ke coding. Baru sampai teks di tanggal lahir, Bu. Belum simpan dan keluar. Iya. Kalau mau simpan dan keluar, silakan bikin comment button-nya tadi.
Kalau sudah sampai sini ya, bikin ini, simpan dan keluar, maka pilihnya yang ini, comment button, yang ini. Jadi Anda klik, terus gambar di sini, terus tinggal captionnya diganti, ini jadi simpan, terus ini jadi CMD, simpan. Jadi kalau Anda sudah bikin seperti ini ya, namanya nanti, namanya adalah ini. Name-nya CMD simpan, oke. Terus caption-nya simpan. Itu aja 2. Tinggal Anda ganti font-nya, bukan font-nya diperbesar dan di bold. Oke, begitu juga untuk keluar. Ya. Keluar di sini name-nya CMD. Keluar, CMD itu maksudnya command ya, command. Jadi saya singkat jadi keluar. Command, terus caption-nya keluar, terus sama kayak tadi, jenis hurufnya diperbesar terus di bold. Tapi Ibu, Ya. yang tadi yang sama Nur Saul ini yang dari tadi nggak bisa terklik close-nya. Kenapa? Tidak bisa, langsungnya dikasih hilang ini Bu. Mau diedit kembali, bagaimana caranya kasih? Coba lihat komen anunya, name-nya kita tulis apa? Coba di Nama situ Bu, tidak ada sisanya Bu. kenapa? Ya, di nama siswa tetap pakai spasi tuh Bu. Iya, jangan pakai spasi, tidak boleh pakai spasi. Iya Bu, dari tadi tapi tidak mau keluar. Oh, dia oke, coba klik oke. Nggak bisa. Sepertinya dia ngehang itu. Yang tadi punyanya Sahwal sudah. Nggak bisa klik Ibu. Nggak bisa dia terklik sama seperti Rahma Amalia berarti. Kita lihat ya, baru ini bisa sih. Ini saya cobakan di laptop saya ya. Berarti mungkin laptop tak hang kayaknya ya. Ini misalnya nih, ini saya kasih spasi nih. Nah, dia akan muncul kayak gini. Bukan legal, object name. Maka tinggal diklik OK aja. Jadi dia hilang lagi tuh. Tapi mungkin laptopnya hang kayaknya itu. Nanti kita coba ulang ya. Nanti kita coba ulang Rahma Amalia sama Nur Syahwal. Lihat di YouTube saja sebentar. Karena kalau kita mengulang dari awal agak sulit. Oke, yang sudah sampai sini berapa orang? Tolong di komen di room chat. Yang sudah selesai sampai sini. Oke, 1 orang di Pari, yang lain. Oke, Milan. Oke, Hasra Haris. Oke, Aisyah. Oke. Ya, sudah banyak ya, lumayan. Kita lanjut kalau gitu ya. Nanti yang masih gagal silakan dicoba lagi, lihat nanti recordingnya di YouTube ya. Kita lanjut ke membuat coding. Nah, ini yang agak-agak sulit ya. Membuat coding itu yang agak sulit. Biasanya gagal. Kalau ada yang tidak sama, 1 huruf saja itu biasanya dia kena debug. Jadi dia gagal error. Nah, caranya klik kanan. Jadi ditekan
bebas dulu, jangan tekan text box-nya, tapi tekan bebas saja, terus klik kanan, view code, yang ini. Kalau sudah, maka muncul seperti ini. Oke, sudah semua? Jadi langsung view code, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini kita hapus saja. Di delete saja. Jadi Anda blok semua, terus delete. Nah, jadi dia bersih, kosong seperti ini. Lalu tinggal di copy tadi yang saya kirim di chat, di room chat, di mana itu namanya? Di grup, saya kirim di room chat juga deh. Nah, ini tinggal di copy. Di copy, terus dipindahkan ke sini. Nah, dia otomatis ya, ketika Anda memindahkan, maka di sini berubah jadi CM disimpan, di sini berubah jadi klik. Silakan di copy semua. Terus ada lagi satu ya untuk tombol keluar, nanti kita bikin codingnya lagi, saya kirimkan dulu juga di room chat, nanti itu Anda kopinya ya, setelah jalan dulu yang simpan. CMD keluar. Saya kirim juga di grup. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kita mau ngecek apakah ini berhasil atau tidak, jalan atau tidak. Anda tinggal pilih run, ini tadi run. Kalau sudah pilih run, maka akan kembali ke Excel yang awal ini. Sudah seperti ini, tinggal coba diisi. Misalnya ini nomor 1, NIS-nya adalah 2019. 0321 misalnya, namanya tadi misalnya adalah Muhammad Ilham, jenis kelaminnya adalah laki-laki, terus tempat lahirnya adalah Makassar, tanggal lahirnya 15 Maret 2016 misalnya kayak gini. Nah, ini kalau berhasil itu ketika kita klik simpan dia jalan. Kita coba ya. Bismillah. Nah, dia jalan ini di belakang. Silakan dicoba. Ini kalau Anda tekan keluar belum muncul apa-apa karena tidak ada pikomennya. Jadi coding itu yang saya kirim di room chat itu fungsinya buat apa? Fungsinya ketika kita tekan tombol yang sudah kita buat ini, command button, simpan dan keluar, dia jalan. Nah, supaya dia jalan, maka harus dibikinkan dulu codingnya. Codingnya yaitu tadi yang dikirim di room chat. Baru dicoba. Ada yang berhasil? Saya, Bu. Fari, oke. Ada lagi? Jadi kalau Anda lihat ya, ini tampilannya berbeda sekali dengan yang tadi ya. Ini kelihatan nggak sih yang saya share screen? Tombol-tombolnya? Kelihatan nggak yang saya share screen ini? Excel, tampilan Excel ya. Kelihatan juga, Bu. Kelihatan. Oke, ini kalau Anda lihat ya, ini kan berbeda ya. Yang tadi yang pakai form ini, dia modelnya sederhana sekali. Tidak bisa kita gaya-gayakan. Nah, kalau yang ini itu bisa. Walaupun sebetulnya dia tingkatnya lebih sulit. Salah sedikit, ya tidak mau jalan. Codingnya salah, ini tidak mau tersimpan. Kayaknya dia agak susah. Ini juga saya menemukan codingnya yang itu setelah saya mencari beberapa kali. Jadi ada mungkin 5 coding yang saya coba itu gagal semua. Yang versi orang Indonesia bikin itu gagal semua. Ini saya coba yang dari luar negeri baru jalan gitu.
mungkin saja Excel-nya saya belum belum tersinkron dengan model bahasa Indonesia. Jadi harus bahasa Inggris baru bisa jalan. Gimana yang lain? Baru selesai copy, Bu. Harus selesai copy. Oke. Kalau sudah selesai copy, ininya dicoba ya, di run. Di run. Jadi kalau mau mencoba run kembali ya, ini. Run. Tombol run yang ditekan. Yang sudah selesai boleh lanjut tombol keluar. Nah, tombol keluar sama kayak tadi ya. Berarti klik kanan, view code. Ini dihapus dulu yang tidak butuh. Jangan dihapus yang di atas ya, ini punyanya si simpan. Terus di copy tadi yang saya kirim di room chat yang tombol keluar. Yang private sub CMD keluar. Copy. Terus ditaruh di sini. Nah, seperti ini. Jadi langsung di copy saja semua. Nah, berhasil. Berhasil. Oke. Kalau yang sudah berhasil lanjut ke sini ya. Keluar, CMD keluar, copy lagi di chat yang tadi yang saya kirim yang 3 baris. Private sub CMD keluar, unload me. Ini kalau keluar itu gampang sekali. Jadi kalau keluar cuman unload spasi me. Udah, gitu doang komennya. Kalau yang ini agak banyak. Jadi semakin banyak tombol menunya ya, semakin banyak tombol menunya, maka ini akan semakin panjang ke bawah. Jadi ini sampai sel tanggal lahir saja. Tapi kalau masih ada lagi menunya, maka ini lanjut lagi. Jadi kalau Anda mau menambah lagi lanjutannya, ya tinggal ini aja di copy. Ini saja di copy, baru dilanjut ke bawah. Jadi di enter, lanjut ke bawah. Tinggal disesuaikan lagi dengan nama text box-nya apa. Gitu. Nah, Bu, tadi yang CMD keluarnya bagaimana tadi, Bu? CMD keluar, view code sama kayak tadi ya. Jadi CMD keluar itu, klik kanan lagi sama kayak tadi, view code. Nah, terus dihapus dulu yang tidak penting. Terus taruh kursornya di bawah sini. Setelah ensub ya, setelah ensub ini taruh kursornya di bawah setelah ensub, terus di copy tadi itu yang di room chat yang saya kasih, dipaste aja di sini. Nah ini hasilnya akan seperti ini. Kalau enggak Anda boleh ketik sendiri, cuman jangan sampai salah, jangan sampai ada yang tidak sesuai. Atau boleh juga CMD keluar itu gampang juga bisa gini ya. Jadi ini diarahkan ke CMD keluar. Nah, dia muncul, enggak, karena sudah ada CMD keluarnya, jadi dia enggak muncul. Jadi kalau misalnya Anda mau munculkan private sub ini, Anda bisa klik CMD keluar di sini. Biasanya setelah diklik, dia langsung muncul ini. Nah, ini pastikan ini juga klik. Terus unload me, terus end sub. Udah. Ini kalau mau gampang mas, tinggal di copy aja tadi itu, yang di room chat. Kalau sudah, boleh dicoba lagi. Dicoba lagi, di run. Nah, kita coba ini keluarnya jalan enggak. Jadi kalau mau lihat keluarnya jalan, ya tinggal diklik aja. Nah, dia jalan. Itu tadi ya. Jadi kalau keluar, Anda klik dan dia langsung kembali ke sini, berarti berhasil. Kita coba lagi ya. Misal saya tambah nomor kedua. NIS-nya adalah 2019-03-22. Misalnya nama siswanya tadi Sri Wahyuni misalnya. Jenis kelaminnya perempuan. Tempat lahir misalnya ini Goa. Terus tanggal lahir 1 April 2016. Nah, klik lagi simpan. Dia jalan tuh di belakang muncul. Gitu. Ini kalau mau edit, misal ada salah ketik di sini ya, maka dia editnya manual ya di sini.
Kecuali kita sudah menambahkan menu di sini untuk editing. Jadi kalau mau keluar ya tinggal klik keluar. Nah, kembali lagi ke Excel-nya. Kalau mau editing salah ketik, misalnya ini mau salah ketik ya tinggal diedit saja. Ini masih bisa diedit-edit. Gitu. Sampai sini ada berapa orang yang berhasil? Coba di room chat disampaikan yang sudah berhasil, tombol simpan dan tombol keluarnya jalan. Saya belum, Bu. Belum berfungsi simpan keluar. Belum berfungsi simpan keluarnya. Apa tulisannya? The book? Tidak ada keterangan, Bu. Sudah di-coding kan? Coba ditampilkan. Disorot kameranya ke situ. Ini pakai kayak terbalik ini tampilannya. Terbalik ini cara teman mensorot kamera. Ya. Coba di run. Ya. Terus diisi coba. Diisi sembarang saja dulu. Oke, tekan simpan. Berarti belum di itu belum di copy Belum, Bu. namanya ya. View code-nya belum coba di codingnya. Ini enggak jalan karena belum. Belum. Bentar ya, saya tunjukkan dulu. Jadi pastikan kalau kita mau mengcoding ya, ini diklik dulu, terus klik kanan, view code. Nah, mestinya dia tampilannya kayak ini. Terus pastikan Anda sudah hapus dulu semua. Dihapus dulu semua isinya di dalam, baru di copy satu-satu. Di copy dulu yang private sub CMD simpan dulu. Jadi CMD simpan dulu yang di copy, terus dipaste di sini. Jadi mestinya dia tampilannya modelnya gini. Jadi view code ya, view code. Yang dipilih view code. Terus kalau sudah Anda copy sampai end sub ini saja sampai end sub. Jangan mid dulu yang di bawah. Kalau sudah baru klik run ini. Run yang tombol play aja ya, yang ini. Run tombol play. Baru dicoba lagi. Jadi kalau dia tadi itu bukan the book, tapi memang tidak terinput di code-nya. Jadi dia code-nya tidak jalan. Jadi dicoba lagi di kerja ulang di bagian code-nya. Jadi pastikan Anda masuknya di klik kanan view code. Klik kanan terus view code, terus di copy yang tadi. Nah, kalau sudah run. Yang lain gimana? Cuman satu yang berhasil, cuman Givari. Ya, Bu, sih. Yang lain? Ini memang agak susah ya, agak susah itu coding ini. Saya juga gagal terus. Memang kita ini pakai bahasa program. Jadi dia agak sulit. Oke, Husnul Karim, Milan Cahya, 2, 3. Bertiga, 3 dari 35 orang.
Ini yang lain itu apa tidak mencoba karena tidak ada laptop? Tolong diaktifkan kameranya ya. Terlambat saya, Bu. Iya, Bu, lambat masuk tadi. Yang terlambat silakan nanti lihat di recording ya di YouTube. Ya, Ibu. Yang lain gimana ini? Nggak aktif juga kameranya? Ada Jika? Ibu, saya Excelku Excel 2010, Bu. Beda sama Nuta. Nggak apa-apa jadi 2010. Yang penting sudah masuk nih developer di dalam. Developer ada jadi dari 2010. Ada, Bu. Ada juga developer, tapi ketinggalan Kak juga tadi setelahnya atur kini anunya. Oke, dicoba semua ya. Dicoba semua. Sebentar Anda kumpulkan dalam bentuk form entry. Minimal harus ada form entry kalau gagal di coding. Jadi form entry dengan VBA. Anda bikin yang form entry dengan form yang biasa tanpa coding. Jadi ini kan kita dari jam kan kita sampai jam berapa nih? Jam 10 sampai jam 12.30 ya? Sampai jam berapa ketua tingkat? 3 SKS berarti 150 menit. 12.30, Pak. 12.30, maka ini harus Anda selesaikan. Yang codingnya untuk menggunakan coding dan tidak menggunakan coding. Jadi Anda inputnya ini dilanjut Anda isi sampai 5 data ya. Jadi Share screen. Jadi kita nanti bikin sampai data ke-5 di sini dengan codingnya yang jalan. Jadi boleh saya mau ada 2 ya, Anda bikin dalam bentuk 2 tugas, satu dengan menggunakan ini form data entry, satu lagi dengan menggunakan developer. Jadi sebentar akan kelihatan itu hasilnya. Kalau ini sudah selesai ya, yang sudah selesai tadi boleh di save. Cara save-nya dia beda ya. Save-nya itu modelnya adalah dengan jenis filenya adalah bukan workbook biasa tapi makro ini. Excel Macro Enable Workbook. Kelihatan ini? Ya, Pak, kelihatan. Nah, ini ya, yang dipilih itu makro ya. Jangan Excel biasa. Jadi makro, terus silakan diberi nama. Misalnya ini data siswa. Baru diklik save. Jadi pastikan jenis filenya adalah makro. Jadi Anda lanjut sampai 5, begitupun juga dengan form data entry. Yang dikumpul adalah saya mau untuk form data entry ya dalam bentuk Excel-nya. Untuk yang ini, coding, Anda screenshot juga run-nya. Jadi Anda screenshot tampilan run-nya ini. Jadi ada tampilan ini dengan datanya di belakangnya. Jadi yang dikirim adalah screenshot-annya saja. Seperti ini. Ya, ingat tidak boleh sama. Jadi kalau ada yang sama screenshot-annya berarti ya kerja sama. Jadi Anda bikin di screenshot 1 kali, mengisi dengan 5 data, di belakangnya sudah ada 5 data, dan ada ini. Nah, screenshot-annya yang dikumpul. Kalau yang form data entry yang dikumpul adalah Excel-nya. Yang form data entry yang biasa ya, yang sederhana tadi, yang pertama, itu Excel-nya saja, tapi dengan mengisi 5 data juga. Datanya apa di belakang, ini terserah Anda. Anda karang sendiri saja. Oke. Terus dikumpulkan di Lentera. Kita kumpul di Lentera. Saya sediakan tempatnya, jadi diselesaikan hari ini.
Untuk yang video ulangnya Ibu, bagaimana Ibu? Sebentar ini saya uploadkan, tapi agak loading sih, agak lama menunggu. Anda boleh cari-cari juga di YouTube ya. Kalau saya lambat mengirimkan, boleh cari di YouTube. Atau sebentar deh, kulihat dulu. Kalau misalnya lama sekali terupload, maka saya kasih toleransi dikumpulnya sampai besok. Yang Iya, sudah Bu. selesai tadi bisa langsung pakai screenshot. Bisa langsung di screenshot terus langsung dikumpul saja tugasnya. Ini batas waktunya saya kasih dulu sampai besok ya. Tanggal 6 jam 12.30. Jam 12.30 ya, tanggal 6 jam 12.30. Ingat tidak boleh lagi ada yang minta-minta lagi toleransi ya. Oke, ya sudah ada tersedia tugasnya. Sebentar di YouTube Anda bisa cek juga di Lentera, nanti saya upload linknya. Nanti Anda bisa nonton dulu kalau yang terlambat tadi. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sebelum saya akhiri, kita absen dulu. Jadi yang ketinggalan boleh nonton ya.